Nabi SAW memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan ketika beliau berpuasa pada tahun ke-8 Hijriah, memimpin 10.000 pasukan. Ketika Nabi memasuki pelataran Masjidil Haram, beliau sebagai pemenang, sebagai penakluk, memiliki ketawaduan yang luar biasa, kerendah hatian. Beliau masuk pelataran kota Makkah dan Masjidil Haram tidak dengan mendongakkan kepalanya, tidak dengan membusungkan dadanya, tidak dengan meneror dan mengancam semua musuh-musuhnya yang dahulu lebih dari 20 tahun mereka menentang dakwah Islam dan menteror kaum muslimin. Kemenangan Islam itu tidak berhenti pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, tapi kemudian digenapkan lagi dalam kemenangan-kemenangan Islam yang lainnya. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 9 Hijriah di perang Tabuk, Nabi juga memenangkan perang Tabuk itu pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Islam berkembang dengan pesat, dibawa dakwahnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah juga, 5 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan, Khalid ibnul Walid setelah memimpin pasukan menaklukkan kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Khalid bin Walid juga berhasil menghancurkan berhala Uzza, berhala yang terbesar di Jazirah Arab, sehingga Nabi SAW menyatakan, itulah berhala Uzza, hari ini adalah hari terakhir dia dipuja dan disembah oleh manusia yang bodoh dan dungu. Maka bulan Ramadan kita harus memiliki tekad dan semangat untuk menghancurkan setiap berhala-berhala dunia kita, berhala materi kita, berhala kekuasaan kita, berhala jabatan kita, berhala yang menyebabkan kita ini cinta kepada dunia dan tidak takut kepada akhirat, tidak takut kepada kematian, sehingga kita melakukan kezaliman sebebas-bebasnya tanpa ada rasa takut sama sekali terhadap siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka berhala-berhala ini harus kita hancurkan di bulan suci Ramadan ini, saudara. Pada tanggal 25 Ramadan tahun 479 Hijriah juga umat Islam dengan gemilang berhasil masuk dari Maroko, menghancurkan koalisi kerajaan-kerajaan Katolik yang ada di Spanyol dalam pertempuran Zalaqah. Pada tanggal 26 Ramadan 1260 Masehi, Sultan Saifuddin Qutuz dari Mesir memimpin pasukan Mesir dan Syam untuk menghancurkan tentara Mongol dalam pertempuran Ain Jalut. Pada tanggal 9 Ramadan juga umat Islam pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, umat Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil masuk ke Selat Gibraltar dan kemudian menyeberangi sampai ke semenanjung Iberia dan menaklukkan Andalus, sehingga Andalusia dan Spanyol menjadi menara mercusuar peradaban Islam lebih dari 8 abad lamanya. Kemenangan yang hilang itu kemudian sampai ke negeri kita. Terjadilah Fathun Mubina, penaklukan kota Jayakarta yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah dan menantunya Fatahillah. Maka mari kita senantiasa mengingat, mensyukuri datangnya bulan Ramadan ini yang akan segera berakhir. Kita sudah ada di ujung-ujung Ramadan, kita akan segera memasuki sepertiga terakhir Ramadan. Maka mari jangan kita sibukkan lagi urusan kita dengan dunia. Dunia sudah kita kumpulkan, dunia kita capek mengejarnya. Biarkan dunia yang mengejar kita, saudara. Kita kembali pada syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan diwahyukannya Al-Qur'anul Karim kepada kita umat Islam, dan dengan diberikannya kita seperangkat hukum syariat yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi.
menurunkan air hujan dari langit, menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang berguna bermanfaat untuk manusia, serta dapat menjadi minuman bagi hewan ternak untuk kepentingan kita umat manusia. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang nyaman untuk kita tinggali. Cuacanya, iklimnya, kontur tanahnya, semua fasilitas yang ada di bumi ini sesuai untuk kita gunakan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat kita untuk mengabdi, sebagai tempat untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai khalifah, sebagai pengelola alam beserta seluruh isinya ini sesuai dengan mandat Allah Subhanahu wa taala, agar kita kelola dengan nilai-nilai yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan turunnya Al-Qur'an di bulan Al-Qur'an, di bulan yang mulia ini, menjadi nilai tambah bagi kita sebagai umat yang berpuasa, umat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, para pejuang-pejuang Islam, para mujahidin dari kalangan salafus saleh yang menegakkan agama Allah ini sehingga sampai ke tangan kita, negeri yang nun jauh dari pusat dakwah Rasulullah SAW di Madinah dan di Makkah, tapi sampai ke kepulauan Nusantara ini, dan kita bisa menikmati cahaya Islam dengan sebaik-baiknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve, tanpa kita berperilaku curang, sombong, zalim, dengan meninggalkan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mengakui di hadapan Allah akan kekurangan-kekurangan diri kita. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Bulan Ramadan bukan hanya bulan kemenangan bagi kita untuk melawan hawa nafsu. Bulan Ramadan bukan saja tempat bagi kita untuk mendidik jiwa dan diri kita, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, melatih ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bulan Ramadan sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa keemasan Islam adalah bulan kemenangan umat Islam, bulan kemenangan dakwah Islam. Sejak Allah turunkan Al-Quran ini pada 17 Ramadan, yang harinya, tanggalnya bersamaan dengan perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Juga pada bulan Ramadan itu, pada tanggal 17 Ramadan, umat Islam dalam peperangan Badar yang hanya diikuti oleh 313 sahabat pilihan, mereka sanggup untuk mengalahkan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Itulah perang pertama dalam Islam yang dimenangkan oleh kaum muslimin dengan bantuan dan izin Allah Subhanahu wa taala secara gemilang. Kemudian kemenangan dakwah ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, yaitu dengan adanya penaklukan kota Makkah, hancurnya 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Hari yang dipersaksikan oleh Allah dan para malaikatnya dengan turunnya ayat wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh kebenaran telah datang, muncul, datang dengan aktif, datang dengan diperjuangkan dengan tetes darah, air mata dan keringat para mujahidin. Wa zahaqal batil, dan kebatilan telah lenyap hari itu. Nabi SAW memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah
pada tanggal 20 Ramadan, ketika beliau berpuasa pada tahun ke-8 Hijriah, memimpin 10.000 pasukan yang dibagi menjadi 4 batalion yang masuk dari 4 penjuru kota Makkah. Setiap batalion itu dipimpin oleh panglima hebat. Di antaranya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid ibnul Walid, Zubair ibnul Awam, dan Sa'ad bin Ubadah, 4 panglima yang luar biasa dalam Islam. Ketika Nabi memasuki pelataran Masjidil Haram, beliau sebagai pemenang, sebagai penakluk, memiliki ketawaduan yang luar biasa, kerendah hatian. Beliau masuk pelataran kota Makkah dan Masjidil Haram tidak dengan mendongakkan kepalanya, tidak dengan membusungkan dadanya, tidak dengan meneror dan mengancam semua musuh-musuhnya yang dahulu lebih dari 20 tahun mereka menentang dakwah Islam dan menteror kaum muslimin, baik ketika periode Makkah selama 13 tahun maupun selama 8 tahun ketika umat Islam berada di Madinah. Itu tidak dilakukan oleh seorang Rasul akhir zaman yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Tapi Nabi menaiki untanya dengan menundukkan kepalanya, dengan merendahkan badannya. Bahkan kepala Nabi SAW menyentuh leher unta, begitu saking rendahnya beliau, sambil membaca surah Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Seorang nabi yang agung, pemimpin para nabi dan rasul, yang namanya dipuja dan dipuji oleh Allah. Setiap kali kita mau memulai salat 5 waktu, namanya senantiasa disebut beriringan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama yang begitu agung dan dimuliakan ini disebut-sebut oleh miliaran kaum muslimin di dunia. Ketika dia memasuki kota Makkah, dia hanya bisa menangis, merundukkan kepalanya dan membungkukkan badannya di atas untanya sambil membaca surah Al-Fatah ini. Lalu beliau seraya memegang tongkatnya, dia sentuh dengan tongkat, ujung tongkatnya itu berhala-berhala yang besar, yang seketika itu baru disentuh oleh ujung tongkatnya, semua berhala-berhala itu hancur berjatuhan. Itulah tanda kemenangan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan Islam itu tidak berhenti pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, tapi kemudian digenapkan lagi dalam kemenangan-kemenangan Islam yang lainnya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 9 Hijriah di perang Tabuk, Nabi juga memenangkan perang Tabuk itu pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Islam berkembang dengan pesat, dibawa dakwahnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriah. Sebelum Nabi SAW, sebelum diperintahkan umat Islam yang baru menaklukkan kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dalam haji wada, Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah di Yaman dan menyebarkan Islam dengan sempurna pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah juga, 5 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan, Khalid ibnul Walid setelah memimpin pasukan menaklukkan kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Khalid bin Walid juga berhasil menghancurkan berhala Uzza, berhala yang terbesar di Jazirah Arab di wilayah Nakhlah, sehingga Nabi SAW menyatakan tilkal Uzza wala tu'badu abadan. Itulah berhala Uzza. Hari ini adalah hari terakhir
dia dipuja dan disembah oleh manusia yang bodoh dan dungu. Tidak akan lagi disembah selama-lamanya. Berhala-berhala itu harus dimusnahkan dan harus dihancurkan. Maka bulan Ramadan kita harus memiliki tekad dan semangat untuk menghancurkan setiap berhala-berhala dunia kita, berhala materi kita, berhala kekuasaan kita, berhala jabatan kita, berhala yang menyebabkan kita ini cinta kepada dunia dan tidak takut kepada akhirat, tidak takut kepada kematian, sehingga kita melakukan kezaliman sebebas-bebasnya tanpa ada rasa takut sama sekali terhadap siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka berhala-berhala ini harus kita hancurkan di bulan suci Ramadan ini, saudara. Pada tanggal 25 Ramadan tahun 479 Hijriah, juga umat Islam dengan gemilang berhasil masuk dari Maroko, Daulah Murabitin, menghancurkan koalisi kerajaan-kerajaan Katolik yang ada di Spanyol dalam pertempuran Zalaqah. Pada tanggal 26 Ramadan 1260 Masehi, Sultan Saifuddin Qutuz dari Mesir memimpin pasukan Mesir dan Syam untuk menghancurkan tentara Mongol dalam pertempuran Ain Jalut. Pada tanggal 9 Ramadan juga umat Islam pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, umat Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil masuk ke Selat Gibraltar dan kemudian menyeberangi sampai ke semenanjung Iberia dan menaklukkan Andalus, sehingga Andalusia dan Spanyol menjadi menara mercusuar peradaban Islam lebih dari 8 abad lamanya, saudara. Kemenangan yang gilang-gilang itu kemudian sampai ke negeri kita. Terjadilah Fathun Mubina, penaklukan kota Jayakarta yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah dan menantunya Fatahillah. Maka mari kita senantiasa mengingat, mensyukuri datangnya bulan Ramadan ini yang akan segera berakhir. Kita sudah ada di ujung-ujung Ramadan. Kita akan segera memasuki sepertiga terakhir Ramadan. Maka mari jangan kita sibukkan lagi urusan kita dengan dunia. Dunia sudah kita kumpulkan. Dunia kita capek mengejarnya. Biarkan dunia yang mengejar kita, saudara. 10 hari terakhir Ramadan, mari kita ramaikan masjid-masjid. Jangan ramaikan pasar dan mal. Mari kita banyak zakat fitrah, zakat mal, bukan zakat mal. Mari kita berikan solidaritas kita untuk perjuangan rakyat Palestina yang di tengah bulan Ramadan ini menghadapi gempuran yang luar biasa. Mereka terhimpit, mereka terpojok, mereka terisolasi di negerinya sendiri, di atas tanah airnya sendiri. 2 juta pengungsi sedang berada di kota Rafah di selatan jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir, saudara. Sudah lebih dari 76.000 yang luka-luka, 32.000 syuhada yang mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan. Belum lagi yang wafat yang belum bisa dihitung, jumlahnya masih berada di bawah reruntuhan. Termasuk yang terakhir, satu keluarga penghafal Quran, Syekh Ahmad Safadi, juga diroket rumahnya oleh penjajah Zionis Israel dan masih terkubur di bawah reruntuhan rumahnya, saudara. Jutaan rakyat Gaza, saudara-saudara kita ini menghadapi kelaparan yang luar biasa. Maka mari di penghujung Ramadan ini kita hiasi amal saleh kita, bukan hanya dengan qiyamul lail, bukan hanya dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran, tapi kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan bersedekah yang terbaik di bulan suci Ramadan untuk saudara kita umat muslimin di Palestina, di jalur Gaza. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaq, baik ketika kita sedang sendiri maupun sedang dalam keadaan ramai, baik dalam keadaan tidak dilihat orang maupun dilihat oleh orang lain. Mari kita ikhlaskan niat kita. Kita puasa dengan sebenar-benarnya
meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita taati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan momentum untuk meraih kemenangan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan diwahyukannya Al-Qur'anul Karim kepada kita umat Islam, dan dengan diberikannya kita seperangkat hukum syariat yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada ma ahata bi 'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Radallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qira'atana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim,
2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.